ke Linkes, Linggau Podcast. Oke, bersama saya Ida Afriani dan bersama Mbak Dini sebagai staf EP3RS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuk Linggau. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan. Oke, untuk Mbak Dini sebagai staf P3RS itu biasanya tugasnya apa aja nih Mbak? EP3RS sebenarnya dari namanya aja ya, staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Jadi tugas utama kita adalah mengedukasi peserta dan memberikan penanganan terhadap pengaduan maupun permintaan informasi di rumah sakit. Ada beberapa tugas pokok yang kami lakukan. Yang pertama itu ada kegiatan namanya sibling. Sibling adalah supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Itu kegiatannya berupa kegiatan supervisi, mengunjungi rumah sakit untuk memastikan kegiatan layanan kepada pasien JKN itu sesuai dengan perjanjian kerjasama dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kita ada customer visit ke pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Yang selanjutnya ada kegiatan-kegiatan tambahan seperti kami mengontrol pemanfaatan aplikasi mobile JKN di rumah sakit. Oke, berarti tugas-tugas EP3RS itu ada banyak ya Mbak, termasuk salah satunya tadi ada sibling, kemudian ada customer visit, dan berbagai upaya lainnya yang pasti dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan di fasilitas kesehatan tadi. Oke, tadi sibling nih Mbak, kalau dari sibling sendiri itu kegiatannya bagaimana Mbak? Oke, kalau sibling itu kan singkatan ya dari supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Untuk supervisi ya seperti supervisi pada umumnya, kita datang ke Paskes di waktu yang telah kita jadwalkan sendiri, kita sepakati dengan bagian kita masing-masing, dan kita membuktikan bagaimana Paskes melayani pasien-pasien di rumah sakit, pasien-pasien JKN di rumah sakit, apakah sudah sesuai dengan alur layanan dan panduan pelayanan prima yang berlaku di BPJS Kesehatan. Kemudian lihat langsung tadi kan, di rumah sakit kan dia harus tersedia beberapa fasilitas seperti ruang tunggu, layar-layar antrian dan lainnya, serta ketersediaan tenaga medis di rumah sakit maupun obat. Nah, jadi itu juga kita harus melihat langsung apakah sebenarnya alat ini benar-benar ada, apakah fasilitas ini benar-benar tersedia, dan apakah dokter yang dijadwalkan sudah datang tepat waktu. Seperti itu. Oh, itu tadi untuk sibling nih guys. Selain sibling tadi juga sudah Mbak sebutin ada customer visit. Nah, kalau untuk customer visit itu gimana Mbak? Customer visit itu seperti namanya customer visit, kita ada kunjungan ke pasien-pasien BPJS Kesehatan yang sedang dirawat inap maupun dirawat jalan. Jadi setiap petugas BPJS 1, kita nama EP3RS itu kan nama di kantor ya. Kalau di rumah sakit kita menyebut diri kita adalah petugas BPJS 1, petugas BPJS yang membantu. Nah, itu kita punya target masing-masing petugas untuk mengunjungi pasien rawat inap maupun rawat jalan yang sedang mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Biasanya kita ngobrol-ngobrol, menanyakan tentang pelayanan rumah sakit, apakah nyaman, apakah sudah sesuai, apakah ada iuran biaya atau tidak. Kemudian juga kita juga sekaligus mengedukasi peserta. Beberapa peserta memang bertanya, biasanya mereka bertanya apa saja yang ditanggung, yang tidak ditanggung, bagaimana kalau mau ngurus rujukan, bagaimana kalau mau ambil antrian online, dan pemanfaatan fitur di mobile JKN. Banyak sekali ya Mbak, berarti tugas dari BPJS 1. Apa tadi Mbak, BPJS 1 siap membantu. Selain ada sibling, kemudian customer visit, nah apalagi tuh Mbak biasanya tugas dari staf EP3RS? Tentunya yang paling utama adalah edukasi EP3RS, edukasi dan penanganan pengaduan peserta. Nah, dalam hal ini itu adalah tugas utamanya BPJS 1 ya, edukasi dan penanganan pengaduan peserta. Dalam hal ini pengaduan peserta kita punya banyak kanal, ada kanal di mobile JKN, ada yang datang ke kantor, bisa lewat kontak care 165 maupun petugas BPJS 1 di rumah sakit. Karena kita memasang, setiap petugas BPJS 1 memasang poster di rumah sakit yang mencantumkan foto dan nomor handphone petugas BPJS 1. Jadi kita menangani pengaduan melalui banyak kanal, seperti itu. Oh, seperti yang poster-poster yang dipasang di rumah sakit maupun di FKTP ya Mbak? Oke. Tadi sudah dikasih tahu nih Mbak, tugas-tugasnya mengenai sibling, customer visit, pelayanan pengaduan.
Nah, kemudian untuk menjalankan tugas itu tadi seberapa penting sih Mbak koordinasi antara staf EP3RS dengan mitra, yaitu seperti contohnya FKTP, FKRTL, itu bagaimana Mbak? Oke. Kalau seberapa penting, tentunya sangat penting karena mitra melayani pesertanya kita. Tentu saja dalam setiap penanganan pengaduan yang disampaikan oleh peserta kepada petugas BPJS 1 atau petugas EP3RS, semuanya berkaitan dengan fasilitas kesehatan. Misalnya nih, ada salah satu peserta meminta informasi terkait jadwal dokter. Kan kalau petugas BPJS 1 nggak tahu tuh, jadi kita harus konfirmasi ke rumah sakit bagaimana jadwal dokternya atau kebutuhan yang lainnya. Sangat penting sekali ya Mbak, berarti koordinasi antara pihak EP3RS dari BPJS dengan mitra, contohnya kayak dokter-dokter yang ada di FKTP maupun di FKRTM. Nah, dalam menjalin koordinasi tadi kan tentunya pasti akan menghadapi tantangan nih Mbak. Biasanya apa saja sih Mbak tantangan yang dihadapi oleh staf EP3RS tadi? Tantangan ya? Kalau tantangan sih banyak, karena setiap pekerjaan pasti banyak tantangannya. Yang pertama, tantangan dari diri sendiri yang pasti ya. Untuk petugas BPJS 1, seperti yang kita tahu, kita menerima banyak komplain, pengaduan, ataupun kadang-kadang ada juga peserta yang marah-marah. Betul sekali. Nah, tantangan yang paling terasa di petugas BPJS 1, kita ada target yang namanya customer visit. Jadi kita dituntut lebih sering ngobrol sama pasien gitu kan. Kalau petugas BPJS 1-nya lagi introvert, itu kan berat ya kalau kita mau ngobrol sama pasien yang kadang bisa lebih dari 10 orang dalam satu hari. Kemudian tantangan kedua itu tantangan dari vaskesnya. Karena BPJS Kesehatan itu kan wilayah kerjanya luas, kadang juga ada vaskes yang tidak bisa dijangkau dalam waktu yang singkat. Jadi BPJS 1 memang harus menyiapkan strategi untuk menjadwalkan kunjungan-kunjungan ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang jauh lokasinya dari BPJS Kesehatan. Untuk yang ketiga, ini tantangan dari pesertanya, Idas. Kadang-kadang peserta ini ada beberapa peserta yang tidak terbuka. Jadi kadang mereka merasa ragu saat kita dekati dan kita ajak ngobrol, ini orang mau ngapain ya, nanya-nanya data, takutnya dikirain lebih jauh ya. Betul. Banyak yang mungkin udah suzon duluan nih Mbak ya, mungkin pikirnya nanya banyak sekali ya Mbak. Ada berarti ada tantangan dari diri sendiri, kemudian tantangan dari FKTP-nya maupun tantangan dari pesertanya. Oke, tadi juga ada Mbak sebut ini Mbak, salah satu pelayanan di BPJS Kesehatan yaitu ada yang namanya antrian online. Nah, antrian online itu bagaimana Mbak? Apakah melalui aplikasi atau melalui web atau bagaimana? Oke. Jadi BPJS Kesehatan sendiri kita sudah menyediakan fitur antrian online melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN. Jadi bagi pasien-pasien BPJS Kesehatan yang ingin mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan, itu bisa mengambil antriannya dari rumah Indah. Jadi kita nggak perlu lagi ngantri di rumah sakit. Pasien bisa langsung pilih, kalau untuk FKTP langsung pilih dokter atau fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jadwal rencana berkunjung. Jadi saat datang ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, klinik, dan dokter keluarga, mereka sudah memiliki antrian tanpa harus ngantri lagi untuk ngambil antrian di sana. Oke, jadi lebih mudah Mbak ya, dipermudah. Jadi bagi peserta yang mau berobat atau mungkin yang FKTP-nya jauh dari rumah, dia tinggal duduk di rumah, tinggal daftar melalui aplikasi Mobile JKN. Ya, satu lagi nih Ida, pentingnya antrian online melalui Mobile JKN. Kadang pasien-pasien yang tinggalnya jauh, itu kan perjalanannya lumayan jauh dan menghabiskan waktu dan biaya yang cukup. Kalau sudah mengambil antrian lewat aplikasi Mobile JKN, pasien sudah memastikan dia dapat kuota layanan hari itu. Takutnya nanti udah jauh, ternyata pasien hari itu sudah penuh. Dengan antrian online Mobile JKN, kita udah menjamin bahwa kita udah masuk kuota antrian layanan pada hari itu. Selain antrian online atau antrol tadi nih Mbak, ada fitur apa lagi nih yang ada di Mobile JKN yang bisa memudahkan peserta? Oh, kalau dari Mobile JKN tentunya banyak sekali. Yang pasti pertama itu tentang administrasi kepesertaan. Peserta bisa daftar, bisa penambahan atau pengurangan data anggota keluarga, mau pindah vaskes bisa Ida, dan melihat lokasi vaskes itu bisa. Di sana juga ada fitur untuk pengaduan yang seperti saya ceritakan tadi. Kemudian ada juga ketersediaan tempat tidur maupun jadwal operasi. Jadi di
fitur mobile JKN itu kita bisa melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Seperti itu. Berarti melalui aplikasi mobile JKN bisa mantau nih Mbak sebelum ke FKRTL ya, bisa mantau apakah tersedia atau enggak tempat tidurnya. Oke. Nah kalau dari pihak BPJS-nya sendiri itu cara memonitoring ketersediaan tempat tidur dari aplikasi mobile JKN itu bagaimana Mbak? Yang pasti kita selalu mengecek dari aplikasi mobile JKN kita pribadi apakah rumah sakit ini sudah update atau belum. Dan dari pihak BPJS juga kita melakukan feedback mingguan Ida. Jadi setiap hari Senin kita memberikan feedback kepada rumah sakit yang rutin ataupun tidak melakukan update ketersediaan tempat tidur. Biasanya kita itu setiap hari ngecek ketersediaan tempat di rumah sakit apakah hari ini sudah diupdate atau tidak. Karena di aplikasi mobile JKN itu hanya bisa terlihat jika dalam satu hari fasilitas kesehatan minimal 1 kali melakukan update ketersediaan tempat tidur. Oh berarti tetap harus dimonitoring ya Mbak? Iya harus amatin apakah si vaskesnya ini update atau enggak, karena nanti pengaruhnya akan ke peserta ya Mbak. Benar tentunya. Oke. Selanjutnya udah banyak nih Mbak kita bahas tugas-tugas dari EP3RS, ada sibling, ada customer visit, ada penanganan pengaduan, dan udah banyak lagi yang Mbak jelasin tadi. Nah untuk yang pertama nih Mbak, tadi ada sibling. Sibling itu mekanismenya bagaimana Mbak? Mungkin banyak nih masih peserta dan teman-teman yang lain tuh yang belum tahu. Sibling yang tadi kita sebutnya sibling adalah supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Pelaksanaannya kalau di fasilitas kesehatan itu wajib kita laksanakan setiap bulan. Sedangkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama kita lakukan di 30% fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama minimal setiap semester 1 kali. Nah, untuk pelaksanaannya dilakukan secara mystery shopping atau gemba kalau bahasa di BPJS-nya ke fasilitas kesehatan. Petugasnya datang dan mengamati setiap area layanan yang ada di fasilitas kesehatan. Dari area pendaftaran, kemudian ada area layanan rawat jalan, area layanan rawat inap, pelayanan farmasi, pemeriksaan penunjang sampai dengan area penanganan pengaduan. Oke, banyak sekali ya Mbak. Nah, banyak banget nih. Udah Mbak jelasin mengenai tugas-tugas dari EP3RS di BPJS Kesehatan nih. Nah dari tugas-tugas yang sudah Mbak jelasin tadi, ada sibling, kemudian ada customer visit, kemudian ada penanganan pengaduan dan lain sebagainya. Ada nggak dari Mbak nih yang mau disampaikan kepada peserta mengenai tugas-tugas dari P3RS? Tentunya banyak ya yang kita sampaikan kepada peserta JKN, tapi dalam tugas kami sebagai petugas penanganan pengaduan peserta, kami selalu bilang pada saat customer visit kepada Bapak Ibu peserta JKN, BPJS Kesehatan sangat terbuka terhadap pengaduan. Kita sudah membuka banyak kanal pengaduan dari mobile JKN, ada layanan kantor BPJS Kesehatan, kontak care 165, ada juga nomor EP3RS maupun PIPP rumah sakit yang kita pasang di poster di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk menyampaikan keluhan maupun pengaduan jika terdapat kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian kalau ada yang mau ditanya, nggak apa-apa, ditelepon aja. Kita terbuka untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, jadi pesan untuk pesertanya jangan ragu ataupun jangan takut untuk melakukan pengaduan ya Wak terhadap apa yang terjadi di FKTP maupun di FKRTL. Kanal-kanalnya tadi sudah disebutin oleh Mbak Dini. Nah, oke, terima kasih Mbak Dini. Informasi untuk episode kali ini benar-benar bermanfaat dan pasti berguna untuk sobat-sobat JKN di manapun berada. Oke, sekian untuk episode kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa, see you Sobat JKN.